Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita kembali belajar ya. Ini menyampaikan materi subtema 2. Jadi hari ini kita mulai dengan subtema 2 PB1 ya. Subtema 2 PB1. Subtema 2 PB1. Ya. Subtema 2 PB1. Nah, untuk subtema 2 PB1 ini yang akan kita pelajari itu adalah bahasa Indonesia sama matematika ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, ciri-ciri dongeng ya, ciri-ciri dongeng. Nah, sekarang subtema 2 ini adalah tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita makhluk hidup itu, ibu ulangi, makhluk hidup itu ada 3 ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Makhluk hidup ini, sesama makhluk hidup itu harus saling menghargai, harus saling menyayangi ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi apakah itu mau manusia ataukah itu mau hewan atau tumbuhan, itu kita harus saling menyayangi dan saling menjaga ya, menjaga. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena kita saling membutuhkan antara satu makhluk yang satu dengan yang makhluk lain. Contohnya gini, kita manusia butuh makan, ya enggak? Tidak mungkin butuh makan yang enggak ada yang mau dimakan. Pasti dia butuh tumbuhan. Apa makanannya? Sayur, padi, ya. Nah, kita butuh itu, ya enggak? Nah, jadi kita membutuhkan tumbuhan. Bu, kita butuh nggak hewan? Butuh kita hewan. Ya nak ya. Kenapa kita butuh hewan? Kita butuh telurnya, kita butuh dagingnya, kita butuh susunya dalam hewan. Ya enggak? Jadi setiap makhluk hidup itu butuh saling membutuhkan. Hewan butuh nggak manusia? Hewan butuh manusia. Kenapa? Untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Ya, mereka tidak akan bisa tumbuh, mereka tidak akan bisa menjadi berkembang biak kalau tidak dibantu oleh manusia, ya enggak? Tumbuhan tidak akan bisa menjadi besar, berkembang, mempunyai buah, ya, buahnya enak, lebat, manis, ya, tanamannya bagus. Itu kenapa? Karena dibantu oleh manusia. Manusianya menjaganya dengan cara apa? Menyiram, memberi pupuk. Nah, itu yang namanya bahwa setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan itu harus saling menjaga, harus saling menyayangi, ya. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada hari ini yang akan Ibu bahas itu adalah manfaat hewan bagi kebutuhan manusia. Nah, ini buka halaman 51 subtema 2. Jadi, subtema 2 ini yang akan kita bahas adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Manusia butuh hewan, hewan butuh manusia. Jadi saling terkait ya, Nak ya. Di mana manusia butuh hewan? Ya, contohnya ayam. Kita butuh telur ayam kan? Kita suka makan telur ayam, ya enggak? Kita suka enggak makan ayam? Kita suka dengan makan ayam. Jadi kita butuh hewan itu bermanfaat bagi kita, ya. Misalnya gini, Bu, anjing cak mana Bu kalau anjing? Karena ada nggak manfaatnya bagi kita? Ada, anak-anakku, manfaatnya anjing. Setiap yang diciptakan Tuhan itu pasti punya manfaatnya bagi yang lainnya, ya. Butuh anjing kenapa? Dia bisa menjaga rumah kita, ya. Tapi kita beragama Islam dilarang untuk memelihara anjing, ya. Kalau agama lain barangkali dibolehkan, tapi kita agama Islam agak sedikit ada larangannya, ya. Nah, itu jadi anjing itu boleh kita ini, misalnya kita taruh, misalnya kita punya kebun ya enggak ya. Nah, kebun kita itu kan misalnya luas, perlu nggak bisa kalau nggak dijaga, misalnya dibantu oleh hewan misalnya. Jadi anjing bisa kita bantu, ya, bisa menolong manusia. Anjing juga bisa menolong manusia, misalnya mencium bau pencuri, ya enggak ya. Ya kan, kadang kita sering lihat ya di video-video di film-film bahwa kalau ada pembunuhan, ada pencurian, penciuman anjing itu sangat tajam. Jadi dia dalam 24 jam itu anjing itu bisa mencium di mana dia pembunuhan itu terjadi, yang melakukan pencurian itu terjadi. Nah, itu bisa membantu kegiatan manusia. Apalagi yang bisa membantu kegiatan manusia? Kuda.
Bu harimau Bu, cak mana Bu? Bisa tidak? Dia bisa membantu kegiatan kita. Jadi manfaat hewan, setiap makhluk, Ibu ulangi, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti punya manfaatnya bagi sesamanya, bagi setiap makhluk hidup. Ya, jadi pasti punya manfaatnya. Apakah itu cuma sekedar menjaga, ataukah itu mau dimakan, mau diminum, itu banyak bagi manfaatnya bagi setiap manusia. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi kita itu harus tetap saling menyayangi, saling menjaga antar sesama makhluk hidup. Lingkungan juga harus kita sayangi, harus kita jaga. Ya, anak-anakku semua. Kenapa? Agar lingkungan kita jadi asri, jadi indah, jadi damai. Ya. Oke, anak-anak semua ya. Jadi itu manfaat hewan bagi kehidupan manusia sesuai dengan bacaan yang di atas ya. Bahwa di sini Fatimah dan teman-teman berkunjung ke kebun binatang. Ya, mereka menyaksikan secara langsung berbagai jenis hewan ciptaan Tuhan. Jadi manfaat hewan itu banyak kata ini. Bisa dagingnya, bisa telurnya, bisa susunya, bisa tulangnya. Nah, ya enggak? Nah, jadi rasa syukur kita terhadap apa yang diciptakan Tuhan itu adalah dengan makan. Nah, di sini masih tentang masalah dongeng. Nah, tapi masalah dongeng di sini adalah tentang fabel, ayam pemberani. Ayam pemberani. Ya, jadi ini setelah kalian baca tugas di sini ya. Setelah kalian baca tugas di sini, kalian akan menjawab pertanyaan pada halaman 54 untuk di tugasnya nanti. Ya, anak-anak semuanya. Jadi itu untuk bahasanya. Jadi bahasanya ini adalah dongeng tentang ayam pemberani. Nah, kalau ayam pemberani kemarin jenis-jenis dongengnya adalah dongeng fabel, menceritakan tentang hewan. Oke, anak-anak semuanya. Nah, sekarang matematika. Kemarin kita belajar tentang matematika penjumlahan ya, yang penjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan sistem yang sama, dengan cara yang sama. Contohnya tadi maksud Ibu begini. Ya. Kemarin tuh ya 500 ditambah 230 sama dengan titik-titik ditambah 500 ya. Berarti ini isinya adalah 230. Kalau mau dibalik sebagaimanapun hasilnya harus sama ya. Nah, ini dalam bentuk penjumlahan. Nah, ini kita akan gunakan juga dalam bentuk perkalian, tapi caranya sistemnya beda ya. Ya, sama. Nih 55. Di sini ada keranjang. Keranjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 keranjang. Ada 6 keranjang. Ya, ada 6 keranjang. Ya enggak? Berarti yang kita isi dulu di sini adalah 6-nya dulu. Angka berapa jumlah keranjangnya. Oke ya, Nak? Ya, kita belajar kayak gitu perkaliannya. Nah, di sini contoh ya, contoh soal. Nah, di sini ada 6 keranjang. Nah, Ibu buat di sini aja ya. Bagusnya keranjangnya kotak aja deh. Kita hitung dulu keranjangnya ya. Di dalam keranjang ini ada telur 2. Setiap keranjang itu ada telurnya 2. Nah, telurnya ada 2. Ini telur ya. Ada berapa keranjang? Semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita tulis jumlah keranjangnya dulu. 6. Ya. Setiap keranjang ada 2. Ada 2. Setiap keranjang ada 2 telur. Setiap keranjang ada 2 telur. Berarti 6 dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan benar 12. Nanti yang ini akan kita rubah dengan jalannya 2 dikali 6. Bagaimana bentuknya? Berarti keranjangnya ada 2. Tadi kan yang 6 ini berarti jumlah keranjangnya.
Ya, yang depan ini adalah jumlah keranjangnya. Berarti kalau 2, berarti keranjangnya ada 2 dulu. Setiap keranjang isinya ada 6 telur. Berarti isinya ada 6 telur. Nah, ya, sama dengan. Nah, ya enggak? Jadi ulangi. 6 kali 2 berarti 6 keranjang. 1, 2, 3. Berapa jumlah keranjangnya? Ada 6. Setiap keranjang ada 2. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Kalau kalimatnya kita balik, 2 dikali 6, 2 dikali 6, berarti keranjangnya ada 2. Keranjangnya ada 2. Jumlah setiap keranjang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jadi ya 6 dikali 2 sama dengan 2 dikali 6. 12 sama dengan 12. Oke? Paham ya? Paham. Ibu tambahi contohnya satu lagi. Nih, Ibu tambahi contohnya satu lagi halaman 56. Contoh soal satu lagi halaman 56 nomor 1. Ini tuh contoh soal nomor 2. Di sini jagungnya kita buat dulu jagung. Nah, Ibu baca ini jagungnya ya. Karena Ibu tidak bisa jagung. Nah, di sini tumpuan jagung lagi. Anggap ini jagung aja ya nak ya. Karena Ibu Dini tidak bisa buat sebagus yang ada di buku. Ya, sekarang ada berapa kelompok? Ada berapa baris? Ada berapa ini? Tadi kan keranjang ya, sekarang ini dikelompokin. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tulis dulu 5. Nah, ya. Setiap baris ada berapa buah jagung? Setiap baris ada berapa buah jagung? Jadi ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baris jagung. 5 dulu. Dibuat 5-nya, 5. Dikali. Ada berapa setiap baris? Ada berapa jumlah jagung setiap baris? Ada 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Sekarang kita rubah bentuknya. Ini yang A. Sekarang kita rubah bentuknya dengan 3 dikali 5. Berarti 3 dikali 5. Ya. Sekarang kita rubah bentuknya. Ini bentuknya. Ya. Kita balik. Sekarang ada berapa nak barisnya? Ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada berapa baris? Oke, ada 3. Kita tulis 3. 3. Setiap baris ada berapa jagung? 1, 2, 3. Ada 5. Sama dengan 15. Nah, itu prinsipnya. Beda-beda ya. Walaupun hasilnya sama tapi jalannya beda. Ya, jalannya beda. Prinsipnya beda. Jadi hasilnya sama tapi prinsip kerjanya yang beda. Prinsip jalannya yang beda. Ya nak ya, itu yang harus diperhatikan dalam matematika. Jadi kita harus tahu dulu prinsipnya dulu. Bahwa kalau ininya ada 5, berarti ininya kelompoknya ada 5 atau barisnya ada 5, berarti 5 dulu yang duluan. Oke ya? Ininya ada 5. Nih, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Prinsipnya berarti yang harus kita tuliskan duluan itu adalah 5 dulu. Oke ya, 5 dulu. Setiap baris ini ada berapa jumlahnya? Ada 3. Jadi setelah kita hitung ada berapa baris, buat 5. Setiap baris ada berapa? Ada 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15.
15. Nanti beda jalannya, prinsip kerjanya lain nanti. Jalannya lain walaupun hasilnya sama. Kita balik 3 kali 5. Ya, kita balik 3 kali 5. Kan lain bedanya. Ini bentuknya ada 5, tapi di sini berada 3 baris. Beda. Jadi jalannya beda, tapi hasilnya sama. Itu yang namanya harus kalian perhatikan dalam matematika. Bu, kalau ini ku bolak-balik, Bu. Misalnya ini ku buat. Misalnya jalannya ini ku buat 3 kali 5, Bu. Salah. Kenapa Bu Dini bilang salah? Karena ada barisnya ada 5, sedangkan yang ditulis di awal itu 3. Salah prinsip kerjanya. Ya, walaupun hasilnya sama, tapi prinsip kerjanya lah lain, jalannya lain. Ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan matematika. Jadi, matematika itu sebenarnya menyenangkan kalau kita tahu cara kerjanya. Nah, ya, bagi kelas 3 pasti pintar semua. Coba ngitungin deh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5. Nggak pernah salah-salah. Berarti kalau dia 3 di awal, berarti ada 3 kelompok dulu. Buat dulu 3 kelompok. Misalnya ada 3 kelereng. Berarti 3 kelereng. Buat kelompoknya 3 dulu kelerengnya. Buat bulat-bulatnya 3. Berarti dalam setiap bulat-bulat ada 5 kelereng. Buat nol-nolnya kecil. Itu namanya 3 kali 5. Paham semuanya anak-anakku ya? Paham ya? Jadi, ini dibuat. Jadi 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. 15. Oke ya, paham? Paham semuanya? Paham. Oke, ya. Nah, nanti ini yang contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Ini angkanya yang Ibu buat. Ya. Ibu buat 2 kali 4. Ini misalnya kelereng. Nah, berarti kalau 2 kali 4 kita buat dulu kelereng dalam bentuk keranjang. Nah, keranjang ya. Berarti kita buat keranjangnya dulu. Ada 2 keranjangnya. Nah, karena yang di awal ini adalah 2. Berarti ada 2 keranjang. Nah, itu maksudnya ya, prinsip kerjanya. Jadi awal ini adalah wadahnya dulu, wadahnya. Itu barisnya, ya, wadahnya. Nah, dalam setiap wadah, dalam setiap keranjang ada berapa kelereng? Ada 4. Oke, anak-anakku semuanya kita lanjut ya. Nah, itu jadi 2 kali 4. Berarti keranjangnya ada 4. Ada 2. Nah, kalau ini kita rubah menjadi 4 kali 2. Ya. Berarti keranjangnya ada 4. Nah, keranjangnya ada 4. Nah, keranjangnya ada 4. Isi kelerengnya ada berapa? Ada 2. Nah, salah kebanyakan. Jadi di sini 4 kali 2 sama dengan 8, ya. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, ngerti ya? Ya, Ibu berharap, Ibu yakin insya Allah kalian ngerti. Kenapa? Kalau kalian mengikuti dari awal penjelasan Bu Dini, ya. Oke ya. Nah, itu aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti kalian bisa menyelesaikan tugas classroom-nya hari ini. Ya. Tugas classroom-nya hari ini. Nah, ini untuk tugas hari ini. Tugas tema 2. Subtema 2. PB 1. PKN bukan PKN, salah Ibu. Bahasa Indonesia halaman. Oke. Untuk matematika halaman 56 sampai dengan 57.
ini nomor 2 sampai nomor 5. Sampai dengan nomor 5. Gambar dibuat. Gambarnya dibuat. Gambar dibuat dan jalannya seperti penjelasan di YouTube hari ini. Nah, itu ya. Ini bahasa Indonesia halaman 54. Kalian jawab pertanyaan halaman 54 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tema inilah ya. Sudah itu nomor 2. Nomor 2-nya nomor 2 sampai dengan 5 ya, nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kalian kerjakan juga. Gambar dibuat dan jalannya seperti penjelasan di YouTube hari ini. Maksud Budi ini kalau pengen ini kerjakan bagusnya di buku latihan classroom-nya ya, bagusnya di buku latihan classroom. Yang bahasa tadi kerjakan di buku tema inilah ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya pun akan maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.